Siapa yang nggak kenal Gunung Rinjani? Gunung yang terletak di Nusa Tenggara Barat ini cukup terkenal karena punya pemandangan danau menawan di dalamnya. Untuk bisa mencapai puncak Gunung Rinjani dan untuk bisa melihat Danau Segara Anak, kamu harus mendaki terlebih dahulu. Pendakiannya sendiri bisa dilakukan lewat beberapa jalur yang ada. Gunung Rinjani berlokasi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gunung yang merupakan gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 3.726 mdpl. Gunung ini merupakan gunung favorit bagi pendaki Indonesia karena keindahan pemandangannya. Gunung ini merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Rinjani. Perjalanan dimulai dari Bogor menuju Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Pagi dini hari kami sudah sampai di bandara. Ekspedisi kali ini kami mendaki Gunung Rinjani. Setelah menunggu, akhirnya kami berangkat menuju Lombok. Saat itu pesawat tidak terlalu penuh. This is Air Flight QZ610 destination to Lombok. Kita telah mendapati Bandar Udara Internasional Lombok di Lombok. Setelah beberapa jam berlalu, akhirnya kami sampai juga di Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Traveler. Sekarang kami sudah berada di Lombok. Nah, kita akan menunggu jemputan untuk jemput kami ke penginapan sebelum kita mendaki Gunung Rinjani. Yuk kita kesana dulu yuk. Di Lombok, kami dijemput oleh kenalan kami dari pemuda Lombok yang nanti akan menemani kami juga untuk melakukan ekspedisi Gunung Rinjani. Oke Sobat Travel, sekarang kita udah dijemput nih sama teman-teman kita dari NTB. Sekarang kita akan menuju lokasi untuk istirahat dulu. Setelah itu kita bakal belanja, besok baru kita berangkat ya Bang ya? Oke, yuk, selamat tinggal. Sampai kita sekarang di tempat penginapan. Jadi kita nanti di sini istirahat dulu, baru besok kita menuju base camp Rinjani. Sekarang kita istirahat total, belanja segala macam, packing lagi. Setelah itu baru istirahat. Baru ketemu ya? Sehat-sehat. Setelah beristirahat semalam, keesokan paginya kami menuju ke base camp Sembalun. Di sana, kami akan menginap lagi semalam karena dari tempat penginapan menuju base camp lumayan agak jauh, sekitar 3 jam, kurang lebihnya. Oke Sobat Traveler, kemarin kita udah sampai dari Jakarta ke Lombok, terus istirahat di penginapan. Sekarang siang ini kita mau ke base camp via Sembalun ya. Itu berapa lama? Sekitar 2 sampai 3 jam. Jadi sekitar 2 sampai 3 jam perjalanan. Nah, perjalanan kita temani sama Kang Wasim nih, pemuda dari Lombok ya. Udah beberapa kali juga naik ke Gunung Rinjani. Jadi yuk, sekejap. Ya, oke, tunggu ya. Oh iya, pendakian kali ini kami ditemani oleh komunitas pendaki, yakni Pinus. Apa itu Pinus? Pinus adalah pendaki Nusantara, yang mana diantaranya kebanyakan pemuda yang memang hobi naik gunung. Kita berdoa supaya selamat, lancar, dan kembali dengan bahagia, mendapatkan berkah yang utama dari Allah Ta'ala. Berdoa mulai.
Sampai di penginapan, kami langsung istirahat karena besok pagi kami akan melakukan simaksi ulang dan pengecekan barang. Oke, sekarang kita udah sampai di base camp Via Sembalun. Kita nginep dulu semalam di sini. Besok pagi baru kita bakal lanjut untuk puncak ke Gunung Rinjani. Kita turun dulu barang-barang kita. Tapi sebelum beristirahat, kami briefing terlebih dahulu agar rencana yang dibuat berjalan dengan lancar. Paginya, kami langsung bergegas mandi, menyiapkan sarapan pagi dan packing ulang carrier yang telah kami siapkan. Oke, selamat pagi Sobat Traveler. Sekarang kita masih di base camp, kita bakal puncak naik ke Gunung Rinjani. Nah, Kang Wasim, sebelum kita ke Gunung Rinjani kita ngapain dulu nih? Sekarang kita mau kemana dulu nih? Jadi sekarang ini kita mau check-in dulu di kantor PMDN-nya, di mobil pick up. Habis check-in baru kita lanjut lagi pakai mobil pick up. Yang pertama kita melewati pos 1 dulu, terus melewati pos 2, nanti kita istirahat makan siang di pos 2, habis itu lanjut ke pos 3, setelah itu lanjut ke pos 4. Nah, setelah itu nanti lanjut ke Pelawangan. Jadi di Pelawangan ini kita bakal camp terakhir untuk nanti malam jam 1 malam kita lanjut ke puncak Rinjani. Camp terakhir di hari pertama berarti ya? Iya. Nah, kita dari pos 1 sampai pos 2 itu kita naik ojek ya? Iya. Ojek tas ya? Itu berapa jam kita itu? Kalau kita pakai ojek tas itu sekitar 2 jam. 2 jam ya, sampai pos 2. Oke, berarti sekarang kita bakal ke ini ya, apa? Gas lagi ya? Kita taruh dulu tas kita di mobil pick up. Kemudian, kami pun langsung menaikkan carrier ke mobil pick up yang akan menuju kantor Taman Nasional Gunung Rinjani untuk check-in. Setelah segala urusan semua beres dari simaksi, cek kesehatan, dan pengecekan barang, kami langsung mempersiapkan diri untuk berdoa bersama dan memulai pendakian. Oke, Sobat Traveler, tadi kita udah melakukan simaksi, registrasi, sama pengecekan barang ya, Kang Wasim ya? Setelah ini kita kemana? Kita menuju ke pintu rimba pakai mobil pick-up untuk menuju ke pintu pendakian rimba. Jadi kita akan menuju pintu rimba dengan menggunakan mobil pick up. Oke, yuk. Menuju pintu rimba, kami menggunakan mobil pick up ke pintu rimba. Jalanan menuju pintu rimba ini sangat kecil dan berbelok-belok. Tidak lama kemudian, kami sampai juga di pintu rimba. Sesampainya di pintu rimba, kami disuguhkan dengan cuaca yang lumayan panas. Oke, sekarang kita sampai di pintu rimba ya, Kang Wasim ya. Pintu rimba, dari sini kita akan mulai muncak. Estimasi ya, tadi sekitar 2-3 jam dari pintu rimba, pos 1, pos 2. Oke, sekarang kita siap-siap dulu. Oke, Sobat Traveler, sekarang kita di pintu rimba. Kita akan berjalan nih sampai ke pos 1. Di sana kalau kita menemukan ojek, kita akan
naik ojek untuk ojekin tas. Semua udah siap, perlengkapan udah siap, kita tinggal berangkat. Jalur pendakian Gunung Rinjani awalnya melewati ladang penduduk yang diisi dengan sapi. Makanya banyak kotoran sapi. Ya, jadi Gunung Rinjani ini nggak sama kayak gunung lain, cuacanya lumayan terik. Jadi ini nih, saya bersama tim Pinus. Oh ya, lupa ngasih tahu. Jadi trekking kali ini saya ditemani oleh Pinus Pendaki Nusantara. Sebagian udah ke atas, sebagian sama saya. Nah, ini dia uniknya di Gunung Rinjani. Di jalur pendakian banyak sapi. Sapi peliharaannya warga Desa Sembalun. Banyak porter juga. Sejauh mata memandang, hanya ada padang rumput yang dikelilingi oleh perbukitan. Hingga ke pos 1, jalur berupa padang rumput yang luas dan panas. Namun cukup menyejukkan mata. Di sana dulu. Pos 1 ini ya? Kan. Oh, belum. Pangkalan ojek. Oh. Jadi sobat traveler, sekarang kita udah sampai ke pangkalan ojek. Di sini kita ojek keril dulu sampai ke pos 1 ya. Kita kesana dulu yuk. Pos 2 dari pos 3 kayak gini sedikit. Mungkin ini pemanasan banget nih. Kaget langsung. Makanya itu deh. Ini penyesalan setelah kayak gini lah ya. Terus tapi nanjak aja. Kang Maksim, sekarang kita ngapain nih? Kita lagi nunggu ojek. Nunggu ojek. Berapa ojek kita butuh nih? Kita butuh 5 ojek untuk angkat carrier kita. Berapa keril kita angkat? Ada 15 carrier, jadi 6 motor lah. 6 motor, 15 keril, 6 motor. Jadi kita istirahat dulu sini sambil nunggu ojek. Oke, jadi sobat driver, untuk menghemat waktu, saya duluan berangkat. Jadi teman-teman di sini standby nungguin ojek untuk angkut keril-keril ini nih, 15 keril. Jadi kita duluan supaya nggak terlalu kelamaan sampai di pos 1 atau 2. Nah, sekarang kita udah lepas keril kita nih. Oh ya, belum kenalin nih. Abang Nabil. Dari mana Bang Nabil? Dari Lenteng. Salam kenal semuanya. Ayo, salam kenal. Pendaki juga dari Pinus. Lega banget nggak bawa carrier nih. Iya, tapi emang kan cuacanya nih gimana? Cuacanya mantap, terik, sabana nih. Air aqua. Ambil bentar. Ini Bang. Sekarang udah ada angin-angin yang menyegarkan ya Bil ya? Iya, mantap. Pemandangannya. Masya Allah. Bang. Itu di atas ada ini.
Sampai juga teman-teman. Pos 1. Pos 1 apa nih? Pementan. Ini ya, Bang Wasim ini ya, pos 1. Oke, Bang Wasim. Kita udah sampai di pos 1 nih. Ada namanya nggak pos 1 ini? Apa namanya? Pos 1 dari pemetaan. Pemetaan. Itu ada artinya nggak, Bang Wasim? Kalau itu sih kurang tahu. Kayaknya emang dari penduduk sini yang ngasih nama. Oke. Tadi kita batu dari pintu rimba sampai ke pos 1 berapa jam? Sekitar 3 kiloan. 3 kilo ya, 32 jam ya. Tadi kita jalan jam 9. Oke. Berarti setelah ini kita ke pos 2. Pos 2 sampai pos 2 berapa? 1,4 km. 1,4 km berarti 1 jam kurang ya? Ya, sekitar 40 menit lah. Ya paling lama 1 jam lah ya. Oke, sekarang kita istirahat dulu di pos 1 sama teman-teman yang lain. Haus Bang Riki? Gimana Bang Riki? Lumayan apa nih? Seger ya? Airnya. Airnya. Ngomong mau dong Bang Riki, haus nih. Thank you. Dari pos 1 ke pos 2 membutuhkan waktu yang lama dengan trek sedikit menanjak. Pos 2 bisa digunakan untuk ngecamp karena lokasinya luas, datar dan ada sumber air. Ada juga toilet yang sengaja dibangun di sekitar pos 2. Oke, sekarang kita hampir tiba di pos 2. Di pos 2 kita bakal istirahat dan makan siang ya Bang Wasim ya? Kita ambil air juga. Oh sambil ambil air di sini. Kita kayak di pos 2 ini agak lama kan? Soalnya kita makan siang. Dan sambil nunggu juga nih ojek tas kita belum sampai. Jadi kita istirahat di sini agak lumayan. Beberapa menit mungkin setengah jam paling. Apa 1 jam? Mungkin setengah 2 kita lanjut jalan. Setengah 2 kita lanjut. Kan jam 12 kurang 10. Oke, sekarang kita ke pos 2. Di pos 2 kami beristirahat. Saat itu adalah istirahat paling lama selama pendakian. Karena ojek yang kami tunggu tak kunjung datang. Mungkin karena hujan, atau mungkin karena pendaki saat itu sangat banyak. Sobat Traveler, nah ini dia pos 2. Sekarang kita istirahat makan siang di sini. Oke, Bang Rehan, udah siap? Udah siap? Udah. Kita makan dulu bareng-bareng sambil nunggu hujan reda di pos 2. Keadaannya gini pos 2 nih. Banyak saung-saung, ada kamar mandi juga, ada warung juga di atas. Jadi mantep banget ya. Gunung Rinjani. Alhamdulillah ada hujan. Sambil menunggu ojek yang membawa keril datang, kami sempatkan untuk istirahat, sholat, dan makan.